Konon, racikan mie dari pedagang memang lebih enak daripada yang kita buat sendiri di rumah. Meski dengan bumbu yang relatif sama, rasa yang dihasilkan seringkali berbeda. Tak luput juga dengan sajian yang satu ini, mie tek-tek. Sajian mie melekoh dengan rasa yang tebal ini seolah menimbulkan tanya, apa sebenarnya yang membuat sajian ini laris manis? Apakah resepnya atau justru bumbunya? Selengkapnya dalam Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Bagi para penggemar kuliner serba mie, nama tek-tek tentu sudah dikenal sebagai salah satu jenis sajian yang populer. Keberadaan mie tek-tek pun bisa dengan mudah dijumpai di setiap sudut kota, terutama di sore sampai malam hari. Dijual di kaki lima ataupun keliling, mie tek-tek selalu laris manis di serbu pembeli karena rasa yang lezat dan juga harga yang relatif murah. Biasa disajikan dalam bentuk mie goreng ataupun kuah, semua bisa saja disebut tek-tek asal terdengar bunyi sutil beradu dengan wajan. Sebenarnya mie tek-tek itu memang setiap daerah tuh ada masing-masing khas, sebutnya mie tek-tek. Atau yang lebih terkenal tuh sebenarnya nama aslinya tuh mie godok. Jadi saya pikir yang gampang diingat saya ambil mie tek-tek. Salah satu kedai yang cukup legendaris di ibu kota tentulah mie tek-tek Jatinegara. Berlokasi tak jauh dari pasar dan stasiun kereta api Jatinegara, warung sederhana yang sudah eksis sejak puluhan tahun lalu ini tersohor dengan mie tek-tek yang bercita rasa otentik. Ana mengaku memakai jenis mie Medan atau Hokian yang berukuran cukup besar. Sebelumnya saya sudah trial macam-macam mie, dari mie telur, mie basah yang ada di pasar. Saya mau praktis gitu loh, karena mie ini agak susah-susah juga. Jadi saya sudah coba dan ternyata pilihan saya tetap mie Hokian ini, mie Medan sebutnya. Karena dia teksturnya kita mau kenyal bisa, mau lembek bisa, tinggal kita yang atur masaknya. Lalu bagaimana dengan bumbu mie tek-tek yang konon terasa enak ketika dibuatkan oleh penjual? Ana menyebut bumbu dasar mie tek-tek sebenarnya sangatlah sederhana. Tetapi untuk sensasi gurih, Ana menambahkan elemen lain untuk melengkapi rempah dasarnya. Bumbunya itu hanya bawang merah, bawang putih, kemiri. Mungkin untuk warna saya pakai cabai merah besar. Kemudian untuk plusnya lagi supaya lebih mantep lagi kuahnya, saya tambahin udang kering. Udang kering yang disangrai. Keberadaan ebi sendiri terbilang penting karena dapat menghasilkan umami atau rasa gurih asin yang pas ketika disandingkan dengan bawang putih. Bahkan ebi disebut-sebut tidak bisa digantikan oleh kaldu pabrikan apapun. Untuk rasa gurih, manisnya kuahnya itu di situ. Jadi plus gitu. Kalau tanpa udang kering rasanya tuh biasa aja, hanya bau bawang gitu, nggak ada nilai plusnya. Cara membuat mie tek-tek pun sangatlah mudah. Semua bumbu dasar seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan garam dihaluskan menjadi satu lalu ditumis dan ditambah air hingga warnanya kecoklatan dan sedikit mengental. Untuk membuat mie tek-tek goreng maupun yang berkuah, cara dan urutan memasaknya kurang lebih sama. Panaskan minyak kelapa lalu goreng telur ayam dengan cara urak-arik sampai setengah matang saja. Setelah itu masukkan potongan sayuran seperti kol atau sawi hijau dan tumis hingga layu. Setelah itu masukkan mie dan beberapa sendok bumbu cair dan tumis kembali dengan api agak besar. Jangan lupa tambahkan sedikit kecap manis untuk menambah rasa manis sekaligus mempercantik warna mie tek-tek. Mie tek-tek goreng pun siap dihidangkan selagi panas dengan tambahan acar timun dan kerupuk sebagai pelengkapnya. Ana menyebut untuk menghasilkan tekstur mie tek-tek yang pas, proses memasaknya tidak boleh lebih dari 10 menit untuk setiap porsinya. Sekarang tergantung yang makan ya, dia mau yang kuah atau enggak. Jadi muncullah yang kuah, goreng, bahan dasarnya semua sama, sayurannya semua sama, bumbunya juga sama.
Setelah mendapatkan resep mie tek-tek, tim Secret Story bersama Chef Santi Serat akan mencoba membuat juga mie tek-tek rumahan ala pedagang kaki lima. Santi Serat menyebut ciri khas utama rasa mie tek-tek adalah pedas manis yang terasa gurih pada bumbu dan kuahnya. Meski begitu, untuk mendapatkan cita rasa gurih alami tidak selalu harus dengan ebi. Chef Santi memberikan pilihan bahan yang jauh lebih murah dan mudah didapatkan, yaitu terasi. Selalu kemiri itu harus yang udah disangrai, dan itulah terasi sih emang bikin wajib banget, meskipun nanti terasi ini sebenarnya bisa diganti dengan pemakaian ebi kalau di rumahan ya. Mungkin kalau dari hitung-hitungan harga kan mungkin kalau di jalanan street food gitu, oh ebinya mahal deh, nggak usah pakai ebi, kita pakai terasi aja udah dibakar gitu. Udah pemakaian terasi ini membuat cita rasanya berubah. Sedangkan untuk mie yang dipakai, menurut Chef Santi, tidak ada pakem yang mengharuskan penggunaan satu jenis mie tertentu untuk membuat mie tek-tek. Karena pada dasarnya yang menjadi kuncian utamanya adalah pada komposisi bumbunya. Untuk mie basah, sebaiknya direndam dulu sebentar dengan air hangat supaya teksturnya lebih lembut. Sedangkan jika menggunakan mie kering atau mie instan, harus direbus dulu sampai setengah matang. Nah kalau di abang-abang yang jualan pasti pakai mie kering, karena apa? Karena mie basah itu kan cepet nggak tahan lama ya. Jadi supaya praktis ya kita bisa pakai mie kering. Semua bahan dihaluskan dengan cara diulek, lalu mie kuning ditumis bersama tambahan telur ayam, irisan bakso sapi, kol, sawi hijau, daun bawang, dan seledri. Tak lupa Chef Santi menambahkan sedikit kecap manis dan juga tambahan saus tiram supaya cita rasa gurihnya semakin sempurna. Chef Santi menyebut untuk bahan isian atau tambahan dalam membuat mie tek-tek juga bisa divariasikan sesuai dengan selera dan ketersediaan bahan di rumah. Kalau sekarang mungkin bisa ditambahin dengan apa? Dengan irisan ayam, dengan suiran ayam, atau bisa juga dikasih sosis, atau bisa juga dikasih kornet gitu ya. Jadi itu ya tergantung zaman kan berubah juga. Jadi protein mungkin macam-macam bisa ditambahin. Sementara untuk mie tek-tek kuah, Santi menyebut tidak terlalu perlu memakai kecap manis jika ingin didapat rasa asin yang dominan. Tetapi jika kita ingin rasa yang lebih gurih dan manis, kecap pun diperbolehkan saja. Penting banget sih kalau buat saya, apalagi sebagai penyuka kuah ya, kadang-kadang ntar kuahnya udah habis duluan, mie-nya baru terakhir. Jadi kalau pemakaian ebi iya pasti akan lebih gurih. Mie tek-tek goreng dan mie tek-tek kuah ala Chef Santi pun siap. Sekilas dilihat dari tampilannya, memang terlihat mirip dengan mie tek-tek Jatinegara. Tetapi gimana dengan rasanya? Apakah juga sama? Tim akan melakukan uji rasa kepada beberapa orang secara acak yang sama sekali tidak mengetahui proses pembuatan makanan ini. Untuk membedakannya, mie tek-tek buatan Chef Santi kami beri tanda huruf A dan mie tek-tek Jatinegara kami beri tanda huruf B. Menurut aku kalau untuk yang goreng yang A sama B itu lebih menarik kelihatan yang A ya, karena kayak penampilannya terus warnanya juga lebih cantik. Untuk rasanya yang A itu ada gurih dan manis, tapi kalau yang lebih suka manis menurut aku yang B. After taste-nya dua-duanya masih terasa ebi. Ada ebinya, kuahnya tuh enak banget, segar. Yang B agak pedas, seger banget. Yang ini manis juga, manis, ciri khas. Dua-duanya ciri khas mie tek-tek. Ternyata Chef Santi berhasil membuat duplikat rasa dari mie tek-tek yang tersohor di Jakarta dengan resep ala rumahan yang mudah dibuat sendiri. Nah, heran memang, mie tek-tek memang termasuk jenis olahan makanan yang cukup sederhana dan tidak ada aturan baku dalam memasaknya. Semua bahan bisa disesuaikan saja dengan selera dan kebutuhan, namun yang terpenting adalah trik saat memasaknya. Keseimbangan komposisi bumbu menjadi kunci keberhasilannya.